Perkenalkan, nama saya Lopreto Sumedatu, NIT 2541063, kelas 03 Doha. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu kunci produktivitas dan analisis data. Baik, mungkin sebagian kita masih belum mengenal tentang Excel. Excel adalah alat esensial untuk pengolahan data, analisis, dan produktivitas di berbagai bidang. Pentingnya Excel digunakan secara luas dalam dunia bisnis untuk laporan keuangan, di bidang akademik, untuk analisis penelitian, serta administrasi untuk pengolahan data. Kemampuan Excel memungkinkan pengguna mengolah data secara efisien, membuat keputusan berbasis data, dan meningkatkan produktivitas kerja sehari-hari. Fungsi utama Excel. Fungsi-fungsi Excel yang sering digunakan membantu menganalisis data secara efisien, mengotomatiskan perhitungan, dan menghasilkan wawasan yang akurat dari kumpulan data besar. Pertama, if, pop-up, dan connected. Fungsi if digunakan untuk mengambil keputusan logis, lookup mencari data antar tabel secara otomatis, dan connect menghubungkan teks dari beberapa sel menjadi nilai yang lengkap. Yang kedua, quantitative dan analisis data praktis. Confit menghitung data berdasarkan kriteria tertentu. Kombinasi fungsi ini memungkinkan analisis data yang tepat, akurat, dan efisien untuk kebutuhan bisnis maupun akademik. Selanjutnya adalah visualisasi data dengan grafik. Grafik di Excel membantu menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami. Excel menyediakan berbagai jenis grafik yang dapat dibuat langsung dari data spreadsheet untuk keperluan analisis dan presentasi. Selanjutnya adalah penyaringan dan pengurutan data. Kelola data dengan mudah dengan fitur filter dan pengurutan di Excel. Anda dapat mengolah data dalam jumlah besar secara efisien, temukan informasi yang relevan dengan cepat, dan buat keputusan berbasis data yang lebih akurat. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan tabel pivot atau pivot table. Keunggulan pivot table memudahkan analisis data kompleks, menghemat waktu, dan membuat laporan, dan membantu pengambilan keputusan berbasis data secara akurat dan efisien. Fungsi dan manfaat pivot table. Pivot table adalah fitur analisis data lanjutan di Excel yang memungkinkan pengguna meringkas, menganalisis, dan mengeksplorasi data jumlah besar secara cepat dan efisien tanpa yang rumit. Kemudian membuat pivot table untuk ringkasan data dengan cara pilih rentang data, pilih insert, pivot table, lalu seret field ke area rows, columns, dan flows. Pivot table secara otomatis merangkum data sesuai kriteria yang dipilih untuk laporan yang informatif. Kemudian format bersyarat. Manfaat utamanya untuk membantu mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dalam data secara visual dan otomatis, sehingga analisis menjadi lebih cepat dan akurat. Cara menggunakan format bersyarat adalah pilih sel atau rentang data, buka menu home, conditional formatting, lalu pilih aturan seperti highlight colors rows atau color scales. Tentukan kondisi dan format warna yang diinginkan untuk visualisasi otomatis. Kemudian contoh penerapan untuk menandai data penting. Pertama, tandai nilai di atas rata-rata dengan warna hijau, sorot duplikat data dengan warna merah, atau gunakan data bar untuk membandingkan nilai secara visual dalam tabel laporan keuangan. Selanjutnya adalah otomatisasi dengan makro. Apa itu makro dan kegunaannya? Makro adalah serangkaian perintah yang direkam atau ditulis untuk mengotomatiskan tugas berulang di Excel. Dengan makro, pekerjaan yang memakan waktu dapat diselesaikan hanya dengan satu klik, meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja secara signifikan. Kemudian manfaat utama makro.
Makro membantu menghemat waktu, mengurangi kesalahan manual, dan memungkinkan pengguna Excel menyelesaikan tugas kompleks secara otomatis, cocok untuk laporan rutin, pengolahan data besar, dan alur kerja berulang. Kemudian, contoh makro untuk tugas berulang. Contoh menggunakan makro dengan memformat laporan secara otomatis, mengimpor dan membersihkan data, mengirim email dan Excel, serta membuat ringkasan data bulanan. Makro dapat direkam tanpa coding atau ditulis menggunakan Visual Basic for Applications. Kemudian langkah yang terakhir adalah rekomendasi pengembangan dengan tingkatkan kemampuan Excel dengan melakukan pelatihan berkelanjutan, eksplor fitur baru, dan bergabung dengan komunitas belajar online untuk terus berkembang tentang Excel. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.